Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Mickey House. Sekarang kita ada di konten ngota lagi, ngobrolin fakta. Kita sekarang ingin ngebahas tentang 5 hewan yang terancam punah di Indonesia. Versi kita ya. Iya. Jadi langsung aja ya, Mi? Apa nggak usah ya? Langsung aja tutup. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Belum Pak. Belum ya. Iya. Ulang dulu. Iya. Jadi hewan-hewan yang ada di Indonesia itu ada banyak. Banget. Ada semut, Cicak, tokek, nyamuk, komodo. Ya, lanjut. Pokoknya di Indonesia ini dikenal dengan flora dan faunanya yang begitu banyak gitu. Kaya Indonesia tuh kaya. Benar, di flora itu ada yang kita kenal itu bunga Rafflesia arnoldi yang kalian semua itu tahu pastinya. Atau kalau bahasa Indonesianya bunga bangke. Iya. Bangke. Dan Bangke. Ya langsung aja kali ya. langsung aja lah kita ngebahas tentang faunanya. Yang pertama ada anoa. Anoa. Nah, lanjut nih. Anoa itu dia Tapi gue sebelum ngejelasin ya. Iya. Sebelum ngejelasin Iya. bentuk anoa tuh kayak gimana sih? Bentuk anoa tuh yang kata kayak gitu tuh. Nih, lihat aja ntar. Kayak gini nih. Kayak gini dah. Oke. Jadi anoa itu spesies hewan yang berukurannya tuh nggak gede-gede banget ya, kayak kambing atau rusa gitu ya. Nggak kayak semut tapi ya. Nggak kecil-kecil Nggak. banget ya, gede-gede banget lah. Iya. Kayak kambing, rusa, kijang gitu-gitu ya. Nah hewan ini tuh banyak sering dijumpai tuh di Pulau Sulawesi. Ya. 10 tahun terakhir kabarnya mengalami penurunan populasi yang sangat signifikan. Dan saat ini nih kalau kalian tahu jumlah anoa yang ada di Indonesia itu hanya 5.000 ekor. Kebayang nggak sih 5.000 ekor? 5.000 ekor ya. Serem banget ya. Itu kalau misalnya ikan lele aja tuh udah berapa? Lu ngebayangin kan lele? Enggak. Maksudnya per harinya. Iya, kan? maksudnya kalau kita ngebayangin nama hewan-hewan yang emang identiknya halal untuk dimakan, dikonsumsi sehari-hari itu misal kayak gajah aja deh, gajah. Gajah itu kan kayak per harinya itu kita udah mengkonsumsi berapa ribu gajah gitu per hari. Fix lalat, maksudnya sapi ya. Memang ada identik lah sapi. Sapi, gajah. kambing. Iya, maksudnya ayam. kayak sapi, kambing, ayam, gajah. Gila lu, dikomenin orang Thailand lu. Enggak, maksudnya sapi gitu ya. Kalau kita makan sapi ya kan, per harinya itu kita bisa makan banyak banget ya. Banyak, lele banyak. Gajah, perkara gajah. Nah, ya. Lanjut dah. Habis itu 5 ekor, maka apa tuh? 5.000 ekor. Jadi kayak kalau ini sih anoa itu rata-rata banyak diburu oleh orang-orang Indonesia tuh karena sering diambil daging sama tanduknya. Itu dimasak gitu ya? Kalau tanduk nggak mungkin dimasak. Enggak, maksudnya dagingnya. Kalau tanduk kan paling buat hiasan tuh. Iya, rata-rata kan buat hiasan, Iya. buat trompet gitu kan. Ada kan trompet yang pakai tanduk? Itu main di SpongeBob doang, Cuk. Iya, itu cangkang keong anjir itu. Iya, jadi hanya ada 5.000 dan rata-rata diburu itu sama rakyat Indonesia buat diambil daging sama tanduknya. Ya itu mungkin buat konsumsi juga atau buat hiasan biasa tanduknya sama kulitnya. Padahal di Indonesia juga yang lebih banyak populasinya kayak ada sapi terus ada kambing itu bisa dimanfaatkan sama ya, dagingnya bisa dimakan. Lanjut, selanjutnya ada Gajah Sumatera. nah ini kan. Yang tadi disebut sama dia nih ya. Iya. Lu mau makan gajah lu? Enggak, Kenyang tadi lu. salah kan. Oh iya. Gajah. Terus Baca dah malu dah. anjay gua lagi nih. Iya, Oke, nggak apa-apa dah gua nih sekarang. Ada. Kan Gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini menjadi bagian dari daftar hewan yang terancam punah di Indonesia gitu kan. Gimana enggak ya kan? Orang hewan yang memiliki tinggi badan sekitar 1,7 sampai 2,6 meter. Tinggi juga ya. Ini gua sini. Gua 1,74. 1,8. Berarti 1,7 itu segini. Gua lah beda dikit. Iya. Kalau 2,6 lebih banyak lagi. Iya, betul. Dikabarkan mengalami penurunan populasi. Sering
Seiring dengan tingginya laju kehilangan hutan di Sumatera. Tuh. Hmm. Nah, kan buat orang-orang yang memiliki kepentingan janganlah makan hutan anjing. Iya ya, buat petinggi-petinggi negara ini tolonglah. Nah, bahkan gajah Sumatera saat ini berada pada status kritis gitu kan. Jadi dalam daftar merah spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh IUCN atau Lembaga Konservasi Dunia. Karena itu kondisinya yang berada pada status kritis dan terancam punah, gajah Sumatera menjadi salah satu hewan yang dilindungi keberadaannya gitu. Terus ada nih di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS gitu kan. Gajah Sumatera memiliki populasi yang tidak terlalu banyak, yaitu hanya sekitar 2.000 ekor. Wow, lebih dikit lagi Lebih ya dikit daripada anoa gitu. Buat apa namanya? Orang-orang tuh ya, nggak usah lah. Anda memperkaya diri Anda sendiri. Nah ya, kasihan Untuk memunahkan spesies gajah Sumatera ini gitu, karena emang gajah Sumatera ini hanya ada di Sumatera aja. Jadi namanya itu kekayaan alam ya, kalau misalkan kita bilang tuh fauna itu kekayaan alam yang ada di Indonesia ya. Betul. Sayangnya sama anak-anak lu, cucu-cucu lu nanti gitu kan, masa nggak pernah ngeliat gajah Sumatera gitu kan. Kayak ini kan kayak ya. budaya kita, apa namanya? Budaya lagi. Bukan budaya. Ini kayak apa, harta yang berharga buat Indonesia kan sebenarnya, karena emang ada di Sumatera aja gitu. Cuma di Sumatera. Sisanya ini cuman 2.000 ekor. Itu di TNBBS gitu. Ini ekor sama badan-badan ya kan? Itu ekor sama badan-badan. Kalau semua ekor doang ngapain? Iya udah punah itu mah. Iya. Kira cicak bisa lepas. Tapi di sini penjelasannya itu kalau secara rinci kita baca, gajah ini malah punahnya bukan karena diburu ya. Mungkin ada juga yang diburu, sama di sini tuh kayak pengurangan populasi dari tempat tinggalnya. Nah, tempat tinggalnya itu habitat makanya aslinya. Kebanyakan dari kan pernah dengar juga berita-berita yang kebakaran hutan itu kan, ada kayak orang hutan bahkan atau orang apa hewan-hewan yang menghuni tempat itu jadi kayak mati gara-gara kebakaran gitu kan. Betul ya, sayang sekali ya. Sayang sekali, sangat disayangkan gitu buat orang-orang yang mungkin ngerokok atau membuang puntung rokok sembarangan itu, jadi kayak ada pembakaran hutan itu, tolonglah itu jangan buang sampah rokok itu sembarangan gitu. Betul. Ada kok area smoking. Iya, buang di asbak gitu ya. Iya, emang buangnya di asbak. Jangan di hutan. Jangan di hutan, yang apalagi yang daun-daunnya rimbun gitu kan. Betul. Jangan deh. Kita harus menjaga terus habitat. Betul. Lanjut. Sekarang yang nomor 3 ada harimau Sumatera. Sumatera kayak menyimpan banyak banget hewan-hewan. Cuman sepanjang hidup gue kayaknya belum pernah ke Sumatera. Nanti kita main-main kali ya ke Sumatera. Nantilah kita ke mana, kayak Palembang kayak. Palembang. Pempek aja kita makan ya kan. Pempek ya, Mas Sawit. Oh shit. Here we go again. Mas sawit. Sawit gak dimakan. Gak disana, minyak. Iya. Tapi kita nyobain kelapa sawit sana ya. Kelapa kan dia sawit. Tapi nggak buah sawit apa? Tapi kayak diolah lagi gitu. Oh gitu. Ya, dan nanti kita cobain aja makanan minyak sawit ala Palembang. Jangan dimakan. Ya, lalu lanjut. Harimau Sumatera disebut-sebut akan punah pada tahun 2025. Wah, 5 tahun terhitung lagi, hari ini berarti 5 tahun lagi. 5 tahun 4 tahunan lagi ya. Oleh sebab itu, harimau Sumatera menjadi bagian dari daftar hewan yang terancam punah. Sangat terancam punah. Karena spesies ini, harimau Sumatera ini sendiri, jumlahnya itu tinggal 300 sampai 400 ekor saja. Dikit banget cuy, buset. Dibanding sama cupang tuh, anak tuh gak nyampe segitu, buset dah. Iya. Ini hewan yang sangat terancam ya. Mungkin, dan ini di sini penjelasannya jumlah tersebut akan terus menerus turun, bahkan punah, apabila pembukaan lahan kelapa sawit secara ilegal yang mengganggu habitat harimau. Lo dengerin. Bang. Dilakukan, dibiarkan begitu saja. Jadi kayak hampir sama kayak gajah yang tadi tuh. Emang di Sumatera tuh kayak gitu juga ya. Jadi banyak penanaman pohon-pohon yang menghancurkan habitat asli hewan-hewan malah ya. Iya, itu pembakaran hutan, entah disengaja ataupun enggak gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya buat apa sih aja? Ya, dan di sini penjelasan juga kan paru-paru dunia juga kan. Iya, benar. Kalimantan, Sumatera ya. Iya, benar. Yang harus kita tuh benar-benar menjaga sebagai oksigen kita gitu kan. Dan hewan-hewan ini juga bisa kehilangan tempat tinggalnya atau terancam punah kayak harimau Sumatera ini. Iya, benar. Tinggal 400 ekor, 300 ekor, malah menurut gue yang di habitat aslinya malah udah nggak ada mungkin. Paling tinggal dikit banget ya. Ini kan cuma perhitungan aja kan. Iya, ini kan cuma kayak perkiraannya aja kan. Iya, maksud gue yang di habitat aslinya itu loh. Oh iya. Jadi banyak hewan-hewan yang sisanya segini tuh rata-rata mungkin di penangkaran atau di pusat rehabilitasi betul. Gitu kan. Iya, jadi yang di habitat aslinya malah mungkin belum kita temuin lagi. Coba deh buat teman-teman, buat
pemerintah juga ya. Iya. Jangan Ikut andil lah, istilahnya ikut iya. andil lah dalam hal ini. Kita udah ngebantu ya kan. Gua udah kebantu buat membuka cakrawala kita berpikir gitu, mengubah paradigmanya kan bisa buat ini. Gitu. Iya benar. Lanjut nih. Burung cendrawasih. Nah ini menjadi hewan ini cuy. Unik. Kebanggaan. Iya, Kebanggaan hewan unik orang Indonesia. Papua. Iya. Nah, Soalnya hewan unik juga nggak sih? bener. Burung tercantik ya. Jangan cantik cuy. Selain punya gua. Nah, Nggak, burung beo. Burung beo ya. Gua ada burung. Gua tahu ya suka nangkring kan. Iya, nangkring di mana-mana. Kalau Iya. pagi suka berdiri. Itu Ya, burung beo. iya, gua. burung beo emang berdiri. Kalau duduk gimana jawab Iya, kan susah. suka berdiri. Bener, gitu. suka ada ade aja udah. Iya. Kalau ada betinanya suka nyamperin gitu kalau burung beo gua. Lanjut ke burung cendrawasih daripada burung beo. Oke, siapa sih? Semuanya pasti tahu kan burung cendrawasih, masa nggak ada yang tahu ya kan? Iya, burung Pasti udah cendrawasih. ada lah, pasti tahu semua. Gambarnya ntar ada di sini kan ya? ada lah di mana-mana. Iya. Pokoknya nanti disediain gambarnya. Iya. Burung cendrawasih. Memiliki bentuk yang mungil dan cantik. Burung satu ini sayangnya seringkali diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, bahkan cenderamata, bos. Cendramata. Cenderamata Ngeri ya. Bahaya banget nih. Ini kita kontennya konten horor bukan sih kalau kayak gini ya. Jadi kayak ngerasa kesian gitu gua. Iya makanya gue juga cuy. Habis itu burung ini juga memiliki sebutan bird of paradise anjay. Paradise atau apa? Surga. Surga. Yoi. Jadi burung dari surga, burung dari surga. burung surga lah ya. Burung dari surga. Nah, itu. Merupakan spesies endemik yang hanya bisa ditemui di pulau paling timur di Indonesia yaitu Papua. Mantap nih Papua ini sebenarnya mantap cuy. Iya, padahal kalau yang gua tahu orang-orang Papuanya sendiri itu malah ngejaga banget burung cendrawasih. Seharusnya. Gue pernah ini kalau gue pernah ngobrol sama orang Papua waktu itu dia pernah main ke Kampus lu. enggak ke dekat rumah gua ketemu kebetulan gua ajakin ngobrol katanya kalau di Papua itu mereka tuh emang bener-bener ngejaga alamnya mereka sampai sungai itu ikan-ikan yang berenang di dasar sungai itu kelihatan dari atas permukaan. Saking jernihnya. Jadi mungkin ini kesalahannya bukan dari orang Papuanya langsung malah Mungkin dari ada orang pendatang. Iya pendatang yang masuk sotoy ya ngangkep jadi peliharaan dipamerin ke tetangga difoto viral. Tangkap dah. Iya. Seharusnya tangkap tapi nggak tahu kalau bayar mah enggak. Oke. Jika ingin melihat beberapa spesies burung cendrawasih, ada beberapa wisata pemantauan yang bisa dikunjungi. Di antaranya yaitu ada Isio, Jalan Korea dan Gantebang yang ada di distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Langsung ke Jayapura aja. Nah, mungkin ada yang mau endorse. Iya, biar kita bisa langsung lihat hewan endemik ini ya. Biar bisa nge-vlog sekalian nih. Iya betul. Oke. Lanjut. Ada yang terakhir. Yang terakhir ada namanya Orang hutan. Siapa yang? hutan. Orang hutan katanya dulu kayak apa namanya? Apa? Gue lupa lagi. Penelitian siapa yang kata manusia itu awalnya dari monyet? Darwin Ya. Teori Darwin. Ini kan salah satu hewan yang bentuknya hampir sama kayak manusia itu kan? Iya. Monkey. Kayak kera gitu kan. Iya kera. Tapi gue nggak percaya sama teori itu sih. Iya, gue nggak juga nggak percaya kan dari Nabi Adam kita. Iya. Gue percaya lah. Iya. Jadi di urutan kelima yang terakhir itu ada orang hutan, termasuk juga ke hewan yang sangat dilindungi dan hampir punah. Iya. Kalau di sini sih kabarnya tidak hanya di Indonesia ya, tetapi di dunia pun populasi orang hutan terus menurun. Seperti yang dilansir oleh IDN Times. IDN Times ya. Populasi orang hutan di dunia hingga saat ini hanya sekitar 55.000. Itu di dunia cuy. Di dunia. Ya, di dunia. Ya. Sedangkan di sebagian besar terletak di Kalimantan dan 200 lainnya terletak di Sumatera. Oh, jadi 200 ekor kali ya, 200 Iya, ekor ya. 200 200 ekor itu ada di Sumatera dan sebagian besarnya ada di Kalimantan. Betul. Tapi di sini nggak dijelasin secara spesifik di Indonesia tuh orang hutan ada berapa jumlahnya ya. Tapi ini yang ada di dunia aja. Iya, di dunia 55.000. Di dunia itu kan Luas. bulat. Ya gue tahu. Masa trapesium? Lu ikut inian lu teori. Teori apa lu? Gue mah bumi lah. Bumi apa? Anjir. Gue percaya kalau misalnya bumi itu bentuknya segitiga. Teori baru anjir. Yoi. Ya udah, gue percaya kalau bumi itu susah nyari duitnya. Lanjut. Siapa yang punya bumi? Iya, Allah lah. Oh, iya. Salah satu faktor yang menyebabkan terus menurunnya populasi orang hutan adalah pembukaan lahan paksa yang dilakukan oleh pihak-pihak Tak bertanggung jawab. ditegaskan nanti di Tak sini. bertanggung jawab. Ai kamu tayo. Urusannya sama tayo. Tayo Enggak, kan. gue suka kesel aja sama orang-orang kayak gini. Iya ya, yang bakar-bakar hutan gitu ya. Betul ya. Yang ngejadiin Kalimantan habitat aslinya malah jadi ibu kota. Enggak sih?
Ya maksudnya habitat asli yang di Kalimantannya itu Eh. malah digusur-gusurin gitu. Betul enggak? Ini tuh kayak orang-orang yang maksa buat ini apa? Apa tuh? Kayak buka lahan. Iya, buka Yang lahan, tadinya buka tuh tanaman apa pohon-pohon Pohon gede-gede gede buat jadi- oksigen kita Jadi tuh, lapangan tapi futsal gitu ya. kayak sawit. Iya, tadi. sawit terus kayak pohon-pohon yang menguntungkan itu, buat mereka ya. Iya, mungkin bisa buat klaster-klaster rumahan itu kan kayak sangat disayangkan. Masalah pembukaan lahan tersebut yang sejatinya merebut habitat dari orang hutan sendiri serta mengganggu keberlangsungan hidupnya gitu kan. Jadi yang tadinya rumah kita, misalnya rumah lu deh gitu. Habis itu tiba-tiba digusur sama orang yang nggak bertanggung jawab dan tidak mengganti rugi kepada kalian. Tuh kalian kesel nggak gitu? Kemungkinan ada dua. Apa tuh? Lu kesel kalau enggak lu mati gitu Nah, karena gitu. nggak punya kehidupan lagi. Betul, karena lu biasanya lu lagi tidur tiba-tiba lahan kebakar ya kan ya, nggak Iya. bisa menyelamatkan diri akhirnya mati gitu. Kayak kasus yang ada waktu di Australia tuh banyak banget hewan-hewan Yang yang mati mati. gara-gara kebakaran itu kan. Iya. Mungkin nanti bisa lihat aja. Itu nggak sengaja mungkin ya. Apalagi Iya. disengaja ya. Ya makanya itu aja gitu kan. Seharusnya lah pada mikir lah, udah pada pinter kok, profesor gitu kan. Iya udah pada jadi petinggi negara. Iya, makanya jika di antara kamu ada yang ingin melihat orangutan, kamu bisa berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah gitu. Tanjung Puting ya. Langsung aja ke Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Nah, tuh. Kalimantan Tengah ya. Itu habitat aslinya tuh Betul. kayaknya. Kalau ada yang mau endorse. Endorse terus anjir. Jangan endorse lah. Oke, jadi itu aja ya. Ya, Jadi itu aja kayak ngotak kita tentang 5 hewan yang terancam punah di kesimpulannya Indonesia. Kesimpulannya adalah apa tuh? langsung aja duluan nih. Enggak gini, kesimpulannya adalah marilah kita menjaga alam kita pastinya. Iya. Karena dari apa yang kita baca tadi itu banyak banget gitu ya hewan-hewan yang terancam punah akibat kehilangan tempat tinggalnya, yaitu alam gitu. Bagaimana kita bisa menjaga alam dengan baik gitu kan? Sehingga kita juga bisa menjaga hewan-hewan yang ada di dalamnya gitu. Dan kita tanpa sadar juga telah melindungi alam kita ya kan? Iya benar-benar. Agar bisa menjadi lebih baik lagi gitu, karena kalau kita bisa melindungi alam, alam juga akan melindungi kita gitu. Jadi sama-sama lah ya. Sama-sama Ini adalah melindungi kekayaan. Simbiosis mutualisme gitu. Nah, betul. Ini juga adalah kekayaan alam yang dipunyai Indonesia. Betul. Salah satu apa ya? Jadi identitas Indonesia juga nggak sih? Betul, Ya kan? bisa Yang- menjadi objek wisata Iya. bahkan kan hewan-hewan ini. Harusnya objek Harusnya. wisata yang menampilkan habitat aslinya, cuman ya karena udah kayak begini juga ya, udah terlanjur juga, Iya. mungkin kita hanya bisa menyelamatkan hewan-hewan yang ada ini gitu. Iya, betul. Supaya nggak diburu lagi, nggak Betul. ada perampasan lahan lagi gitu lah. Kita juga butuh dari support pemerintah sih sebenarnya. Iya, pemerintah kalau nonton mohon ya. Oke, mungkin sekian aja dari Kita Mota konten hari ini ya. Mota hari ini gitu. Jangan lupa subscribe dan like. Dan komen juga tentunya. Ya, jangan lupa. Ini kita membuka ruang diskusi sebenarnya. Iya. Ya, jangan lupa deh share juga ke teman-teman kalian yang ingin nonton video kita agar bisa mengedukasi dirinya gitu kan. Betul Dan sekali. juga bisa mengedukasi diri kita sendiri yang tidak pintar ini. Ya kita juga ya. Ya, kita juga termasuk. Ya udah gitu aja. Sip.